kasih dalam diri menghantarkan kebahagiaan sejati. Saat satu sosok yang dinanti, sang pemimpin yang bukan hanya diakui oleh sebuah batas wilayah saja, tetapi mampu menaklukkan bahkan menundukkan semua batas wilayah yang ada di dunia ini. Setiap batas wilayah akan bertekuk lutut mengakui keberadaan sosok sang pemimpin itu, mengakui bukan hanya di bibir saja, tapi mengakui lahir hingga jiwanya, mengakui karena pengetahuannya, mengakui karena kecerdasannya, mengakui karena kesaktiannya, mengakui bahwa memang sosok itu adalah pemimpin yang pilih tanding, sehingga sosok itu bukan hanya sebatas pemimpin, tapi adalah raja dunia. Kegagahan dan kekuasaannya mampu menggetarkan siapapun. Pengetahuan dan kebijaksanaannya bahkan dapat membuat gunung tandus sekalipun menjadi dipenuhi dengan tumbuhan yang subur dan menghasilkan buah yang berlimpah, membuat kesejukan dan memberikan nafas kehidupan. Kemampuan pilih tandingnya bahkan dipatuhi oleh semesta alam. Dengan satu kata darinya, sang air pun bahkan dapat menarik dirinya dari berbagai penjuru belahan dunia, menghilang tanpa jejak, dan muncul dimanapun ia dititahkan, memusnahkan apa yang ada, sekaligus menciptakan apa yang telah punah. Saat sosok itu melangkah kemana saja, setiap wilayah yang dilalui, setiap sudut manapun yang diinginkan, sosok itu dapat meninggalkan jejak keberadaannya, memberikan pertanda dalam berbagai rupa, bahkan meninggalkan jejak keberadaan pasukan khususnya, segenggam bebatuan yang ditebarkan di titik manapun, bagai menjadi sebuah pertanda. Di sana jugalah para pasukan khususnya akan berada, menunjukkan keberadaan dirinya, dan siapapun akan mengetahui keberadaan para pasukan khusus dalam berbagai wujud. Itu adalah bagian simbol yang menunjukkan keberadaan sang raja dunia. Tentunya tanpa penebaran itu pun para pasukan khususnya dapat melayang dimanapun, dapat menjangkau tempat apapun. Namun tentu saja
sesuatu yang ditebak sebagai pertanda. Tentu bukanlah tanpa maksud. Bisa jadi itu sebagai titik penanda, sebagai sebuah batas, atau bisa berarti apa saja, sesuai yang diinginkan oleh Raja Dunia itu. Segenggam benih, bahkan sebutir saja, yang diletakkan di padang tandus dapat membentuk sebuah kehidupan baru. Saat semua porak-poranda, bahkan lautan pun bagai tak menunjukkan kehidupan, maka sepasang ikan saja dalam sekejap mata akan memenuhi lautan luas. Sepasang hewan dapat memenuhi hutan belantara. Bahkan hewan-hewan sebagai simbol kebesaran yang bisa jadi hanyalah tinggal cerita saja. Saat diinginkan, maka semuanya pun akan terbangkitkan. Sang Raja Dunia yang masih tersembunyi di balik tirai waktu, masih dipersiapkan oleh Sang Masa dan dinanti dengan begitu penuh harap oleh para pasukan khususnya, bahkan semua makhluk di kehidupan ini. Pasukan-pasukan khusus yang selalu siap sedia untuk tugas apapun, tugas terbesar dan terberat sekalipun, sampai tugas yang paling kecil, maka tak ada satupun yang tidak dilakukannya, karena apa yang dilakukannya adalah dari ketundukan di dalam diri para pasukan khususnya Sang Raja Dunia. Bila saatnya tiba, saat dimana kuasa dan kebesarannya akan ditunjukkan, saat ketika mendengar namanya saja, maka siapapun akan gemetar seketika, karena di kedua tangannya kebaikan dan keburukan semua bisa diberikan olehnya. Kebaikan seperti apa? Keburukan yang bagaimana? Saat itu diperintahkan, maka para pasukannya akan melakukannya. Tanpa sanggahan, tanpa menunda, langsung saat itu juga, karena menerima dan menjalankan perintah dari sosok itu adalah tugas mulia bagi para pasukannya. Sebuah kehormatan dan rasa kebanggaan saat mematuhinya. Jadi saat itu tiba, siapapun dengan gemetar akan bertanya pada dirinya sendiri, siapakah aku? Apakah yang akan aku dapatkan? Kebaikankah atau hujaman keburukan? Semua lintasan terbayang, semua bagai digambarkan, semua sesuai dengan apa yang layak didapatkan. Sang pemimpin yang dinanti, Sang Raja Dunia, tunggu saja. Tirai sang waktu tak akan selamanya menutupi. Saat masa berganti, maka itu berarti saatnya telah tiba.
ketakutan yang tiada terperi. Bagi diri-diri yang akan tersadar siapakah diri, apakah yang akan didapatkan, apakah yang akan menjadi nasibnya. Para pasukan khusus yang selalu siap di tempatnya hingga saat ini, tiada bergeming, hanya menunggu titah. Bukan hanya tak peduli terik dan hujan, tapi bahkan menunggu hingga lintasan waktu. Kesetiaan dan pengabdian seperti apakah lagi yang mampu mengalahkan apa yang ditunjukkan para pasukan khusus itu? Jadi, saat kesetiaan, ketundukan, dan pengabdian telah menjadi satu, maka apakah yang tidak akan dan tidak mungkin untuk bisa dilakukan oleh para pasukan khusus itu? Waktunya akan segera tiba. Nantikan saja siapa dan apa yang akan dilakukan oleh Sang Raja Dunia, pemimpin para pasukan khusus, pasukan paling hebat dan tidak tertandingi yang pernah ada dalam sejarah